Wankawan TV1. Bapak perusak demokrasi kita pernah mengatakan bahwa kita hadir di sini, kita melakukan aksi-aksi yang mengatakan bahwa pemilu itu curang. Dari awal kita memang sudah banyak mempelajari demokrat yang kasih kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawan-kawan semua, kita kumpul di sini bukan untuk mengapresiasi komisi pemilihan umum. Kita kumpul di sini sekedar untuk menyaksikan babak akhir dari proses pemilu yang curang. Sekali lagi, pemilu yang curang. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan, kecurangan itu sudah terjadi sebelum hari ini. Sebelum pencoblosan sudah terjadi ketika Presiden Jokowi menginginkan perpanjangan masa jabatan. Bahkan sebelumnya menginginkan menjadi 3 periode. Padahal kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ketika reformasi membatasi jabatan hanya 2 periode saja. Tetapi kekuasaan selalu seragam. Kekuasaan selalu ingin dikangkai. Padahal punya rating, kekuasaan dipergilirkan kepada semua anak bangsa. Dan kawan-kawan, ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, maka yang dititipkan adalah putranya yang masih bau kecil, putranya yang masih tidak layak menjadi pemimpin kita. Kalian mau dipimpin anak kecil yang belum kuat? Kalian mau dipimpin orang yang tidak kuat kapasitasnya? Tidak mau! Kawan-kawan semua, kita rakyat Indonesia 270 juta lebih. Masa kita tidak bisa mencari pemimpin yang qualified? Bodoh sekali kita memilih pemimpin yang tidak jelas. Sobat semuanya, sekarang dalam menit-menit ke depan kita hanya akan mendengar bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan curang tersebut. Sekarang saya tanya kepada kawan-kawan semua di sini, kepada siapapun yang ada di sini, kalau mendengar KPU mengumumkan hasil pilpres dan kita tahu itu curang, apakah kalian akan menerima atau menolak? Apakah akan menerima atau menolak? Sekali lagi kita bicara, tolak! Tolak! Kita tahu bahwa perjuangan kita tidak hanya selesai di sini saja, masih akan kita hadapi hari-hari ke depan. Masih ada perlawanan jalanan seperti ini. Kita tahu bahwa aspirasi kita tidak hanya menolak pemilu curang, karena aspirasi kita juga ingin agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Sekali lagi, makzulkan. Karena hakikatnya dialah sumber dari segala sumber masalah kita. Demokrasi kita hampir hancur.
kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak bangkit kawan-kawan semua, demokrasi kita akan mati. Kita tidak ingin demokrasi kita mati, karena memperjuangkan dengan cara berada. Jadi kawan-kawan semua, kita di sini memperjuangkan Republik Indonesia. Kita memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak memperjuangkan paslon tertentu lagi, karena yang kita selamatkan Indonesia. Indonesia. Sekali lagi teriakan, Indonesia. 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 Itu saja dari saya ya. Nanti saya bicara lagi kalau sudah ramai lagi masanya. Mudah-mudahan kalau sekarang masanya saya masih kira-kira begini, besok-besok kita doakan, bukan karena kehendak Refli Harun, tapi kehendak kita semua. Kita penuhi jalan-jalan di Jakarta ini, kita penuhi ibu kota ini, kita semua turun ke jalan, bawa pemikiran, dan kita hormati para pengaman di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Silakan jalankan tugasnya. Kita akan peaceful assembly, kita akan damai, tapi tetap kita tolak kecurangan. Sekali lagi, tolak kecurangan. Itu saja kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Pertama, selamat berpuasa ya. Kita sebagai besar umat Islam hari ini menjalankan puasa. Kemudian yang di KPU hari ini ada Pompo dan teman-teman semuanya. Saya sebagai warga Jakarta, satu saya melihat begini. Kalau kita sudah melihat dari awal, sudah ada atur skor ketika ada permainan, sudah tahu kita mana yang mau dimenangkan, siapa yang mengatur, bagaimana permainan kemudian didesain sehingga semua aturan berpihak pada satu tim. Maka kalau hasilnya sudah ada, sudah jelas, maka saya pikir kita sudah nggak bisa lagi menerima, Bang. Jadi kalau semua skor sudah diatur, ya hari ini sebenarnya kita tidak bicara tentang hasil. Karena kita meyakini kita harus tolak ini hasil. Tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi sikap kami, sikap saya sendiri, kita tolak hasil pemilu sekarang. Khusus untuk Pilpres. Apabila dalam keputusan ini KPU malah berpihak kepada sesuatu yang jelas salah sebagai warga Jakarta, bagaimana? Ya kembali ke prinsip awal. Demokrasi itu harus jujur, adil, terbuka, transparan, semua mengikuti aturan yang sama. Kemudian kalau kita hari ini melihat, Bang, di semua lokasi, di semua titik, kita hanya bertanya, apakah Mpok misalnya atau abang-abang yakin ini pemilu ini jujur? Kalau kita tanya dari 10 orang, semuanya menyatakan tidak atau sebagian besar menyatakan tidak jujur, maka sikap kita sudah jelas. Kalau saya sendiri jelas, kita menolak hasil pemilu khusus untuk Pilpres hari ini, kita menolak. Kita melihat kecurangan masif di mana-mana. Bahkan sebelum ada pemilihan umum, sudah ada desain tentang perubahan aturan main, baik itu di MK, baik itu sebelumnya, tentang PLT, pejabat gubernur dan pejabat bupati se-Indonesia. Jadi ya, hari ini Bang, kita hanya bicara tentang pemilu ini tidak kredibel, tidak mencerminkan aspirasi, tidak konstitusional. Kita tolak. Itu menurut kami, pendapat kami pribadi. Setidaknya KPU itu bisa terbuka mata dan hatinya. Kita pengen apapun keputusan itu berdasarkan keadilan, tidak menyalahi aturan, dan memang itulah berdasarkan apa asas demokrasi kita.
Ya. KPU memutuskan paslon yang jelas-jelas salah dan curang. Yang pasti Kita harus lawan. gue tidak mau dipimpin oleh pemimpin hasil kecurangan. Sudah cukup. Kemarin 9 tahun, apa hasilnya? Gue nggak mau memperpanjang lagi penderitaan Indonesia ya, rakyat Indonesia. Jadi apapun itu, gue pasti akan lawan dan kita akan tetap menjadi oposisi. Bergerak, lawan. Ya, walaupun kita punya rakyat, hanya kekuatan rakyat yang kita punya ya, tapi yakin kebenaran pasti akan menang. Bagaimana di dunia internasional apabila kita melahirkan pemimpin yang curang, pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu yang curang, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita tidak akan bergeser dari depan KPU sampai KPU benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, tidak mendukung paslon yang di saat ini kita yakin ada kecurangan di dalamnya. Kalau sampai malam ini KPU nekat mengumumkan paslon pemenang, kami tidak akan bergeser dari KPU. Kami akan terus di sini, bahkan kami akan menambah jumlah anggota dan masyarakat yang untuk datang dan hadir untuk tetap berada di KPU. Aneh ya, KPU itu petugas rakyat, bukan petugas golongan tertentu. Kalau sampai KPU, tapi kami sudah yakin, itulah kenapa salah satu tuntutan kami adalah pecat ketua KPU. Karena sudah terbukti tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Karena dari Bawaslu pun sudah memberikan beberapa kali peringatan bahwa KPU melanggar aturan, melanggar kode etik. Tapi ternyata hanya sebatas pemberitahuan saja, tidak ada sanksi yang lebih berat lagi. Padahal seharusnya dia sudah bisa dipecat ketua KPU. Karena itu keputusan KPU hari ini tidak bisa kami percaya dan tidak akan kami terima. Kami akan tetap ada di KPU, kami akan tetap berdiri di KPU apapun yang terjadi demi kebenaran, kejujuran dan pemilu benar-benar dilakukan secara jurdil. Semangat nggak? Pasti semangat. Pantang mundur. Pantang mundur. Kami tidak ikhlas. Kita sudah tahu ada kecurangan. Kita sudah berkali-kali memberikan orasi tentang kecurangan. Semua masyarakat tidak setuju. Tetapi kalau KPU tetap memaksakan kecurangan ini terjadi, itu sama dengan KPU menantang kami. KPU menantang rakyat, KPU minta perang, KPU akan membinasakan rakyat, kami akan membinasakan KPU. Ingat itu, KPU, kami akan memusnahkan KPU, karena KPU tidak berpihak pada rakyat. Kita hadir di sini. Mari kita berdoa untuk Republik ini. Kami terdiri banyak bis dari Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur, dari Kediri 1 bis, dari Malang 2 bis, dari Surabaya 2 bis, kemudian dari Lamongan, dari Mojokerto, dari Madura. Kalau misalkan hasil yang diumumkan oleh KPU tidak memuaskan kita, malah memenangkan yang curang, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya kita nggak mau berandai-andai. Saya yakin di dasar hati KPU, komisioner KPU itu juga manusia. Dia tahu hatinya nggak bisa dibohongi bahwa pemilu ini secara proses curang. Maka hari ini pun dia pasti takut, dia ragu-ragu karena dia tidak bisa membohongi hati nuraninya. Dia takut pada Tuhan bahwa dia menjadi bagian dari kecurangan itu. Maka menurut saya sebaiknya mumpung masih ada waktu, KPU sekarang introspeksi diri, nilai bahwa dia telah khilaf, telah melakukan kecurangan, dan karena itu dia nanti kibarkan aja bendera putih, mengakui kesalahannya, dan kemudian pengumumannya adalah telah terjadi pemilu curang dan kepada pihak calon yang telah curang didiskualifikasi. Itu yang ingin kami harapkan diumumkan oleh KPU.
Kalau tiba-tiba nih KPU masih saja bengal, ya kan? Sedangkan masyarakat sudah mau marah. Dari Madura dan Jawa Timur bagaimana? Kita tentu saja akan tetap mengawal. Kita tidak menyerah. Kalau memang yang terjadi seperti itu, maka kita tetap menempuh dua langkah dulu. Langkah hukum masih ada di Mahkamah Konstitusi. Itu masih ada, baik paslon 1 maupun paslon nomor 3 punya hak yang sama untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, kita masih punya wakil rakyat di DPR RI. Kita akan tempuh jalur politik untuk dilakukannya hak angket. Hak angket itu nanti akan mengungkap betapa kecurangan-kecurangan sudah terjadi di dalam proses pemilu kita. Kecurangan yang mulai dilakukan oleh Jokowi, kecurangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, kecurangan yang dilakukan oleh KPU, kecurangan yang dilakukan oleh aparat yang mengarahkan kepada calon, yang dilakukan oleh ASN, pejabat publik, kepala daerah, semua sudah terjadi, terstruktur, sistematis, dan masif. Maka nanti dari dua jalur itu harus ada yang bisa membatalkan hasil pemilu curang. Ini adalah cara untuk membangkitkan kembali, memulihkan kembali marwah negara kita yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pemilu curang adalah amoral, pemilu curang melawan moral, maka pemilu curang itu harusnya tidak hidup di Indonesia. Maka pemilu harus dikembalikan kepada pemilu yang jujur dan adil. Hasyim Asy'ari ini kan dia banser, tapi tingkah laku dia seperti itu. Pandangannya bagaimana? Ya mereka sudah melanggar moral. Melanggar moral karena dia juga tidak mematuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Persoalan-persoalan itu bukan persoalannya KPU, tapi persoalan individual Hasyim Asy'ari yang harus sadar bahwa apa yang dia lakukan itu ada pelanggaran akhlak. Akhlaknya sangat jauh dan dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu secara jujur, adil dan rahasia. Dia kan orang banser, dan dia turun orang NU. Nah, sebagai orang NU, Habib harus memberikan apa ke dia? Saran apa? Ya segera kembalilah, seperti saran Pak Ketua tadi, kembali, sadar diri, introspeksi diri. Di bulan yang suci ini harus introspeksi diri dan koreksi diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau Hasyim Asy'ari melakukan sesuatu hal yang semestinya dia tidak lakukan sebagai orang NU, apa perasaan Habib secara pribadi? Ya harus juga peringatan lah. Kita harus memberikan peringatan kepada dia, Pak Hasyim. Apa yang dilakukan itu adalah melakukan kesalahan besar yang merusak, mencederai, mengkhianati perjuangan ulama. Kalau dia melakukan itu berarti mengkhianati perjuangan ulama kita yang merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, dan itu harus dilaksanakan, dan kemerdekaan itu harus diisi. Nah ini kemudian diingkari dengan kepentingan pribadi yang harus beliau menyadari kesalahan itu. Ini mahasiswa Universitas Nasional yang kemudian masih berdiri kepada independensi saya, yang masih berdiri terhadap idealisme saya hari ini bersama saudara-saudara sekalian dan salah satu rekan saya mahasiswa. Tentunya masyarakat kecewa. Kita di sini harapan masyarakat adalah pemilu yang jujur dan adil, tidak ada kecurangan. Kenapa mesti curang? Kita hadapi aja pemilu ini dengan jujur dan adil. Pasti tidak akan ada riak seperti ini. Tentu masyarakat akan puas kalau pemilu ini jujur dan adil. Kalau kecurangan di mana-mana, masyarakat tidak akan tinggal diam. Masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah melek politik, masyarakat sudah sadar bahwa masyarakat dibohongi dan dicurangi oleh pemimpin-pemimpinnya sendiri. Himbauan kepada kawan-kawan relawan, bagaimana kalau mereka bisa terus curang? Ya kita terus berjuang, memperjuangkan suara kita, memperjuangkan kejujuran dan memperjuangkan keadilan. Tolak pemilu curang. Jangan lagi ada pemilu curang di Indonesia. Kalau pemimpin-pemimpin curang, gimana kita rakyatnya? Tetap semangat, tolak pemilu curang. Allahu Akbar. Kami dari Rumah Amin Lebak, Banten,
kami di sini menyuarakan aspirasi dan suara hati nurani kami, tolak pemilu curang. Lawan, lawan, lawan. Merdeka, takbir Allahu Akbar. Lawan, lawan, lawan. Tolak pemilu curang. Banyak korban kecurangan. Udah itu. Udah. Udah itu doang. Iya. Makanya pakai pocong. Ah, iya pakai pocong. Kalau ketemu pocong beneran takut nggak? Enggak. Enggak. Karena itu pocong. Ya. Karena KPU. Nah. Betul. Jadi kalau nanti pemilu KPU mengumumkan curang, mau bagaimana sebagai pocong? Gigit. Saya makan. Saya makan. Saya titip. One Kawan TV 1